Anda kembali bersama kami pemirsa. Seorang siswa Madrasah Sanawiyah terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu untuk membayar utang uang perpisahan dan rekreasi sebesar Rp480.000. Siswi tersebut malu karena selalu diminta oleh pihak sekolah. Pengakuan siswi itu pun kemudian viral di media sosial. Uang itu utang apa? Perpisahan jalan-jalan, Pak. Nggak ikut tetap bayar. Mutinya ikut nggak? Nggak ikut. Nggak ikut, Pak. Kan mampu saya. Tapi tetap dipaksakan harus bayar yang 350. Sebenarnya itu 440, udah aku cicil sebagiannya, Pak. Tinggal lagi. Oh, yang tadinya 440. 480. 80. Ya. Udah Baru dicicil udah 120 ya? dicicil 80, 380 lagi, 390 lagi. 130 dicicil udah. Apakah memang mereka menanya hutang itu setiap hari? Setiap aku balik ke kantin, Pak, datang guru itu. Katanya, mana utang katanya. Aku bilang, tunggulah, Bu. Udah, belum ada utang. Aku bilang gitu, Pak. Apakah memang Muti masih berkeinginan lagi untuk sekolah? Masih. Inilah video yang viral di media sosial, pengakuan seorang siswi Madrasah Sanawiyah swasta Darul Muhsinin di Dusun Aman Makmur, Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan yang mengaku terpaksa putus sekolah karena malu. Ia selalu ditagih untuk melunasi uang perpisahan dan pergi rekreasi sebesar Rp480.000. Siswi tersebut tidak bersekolah lagi sejak bulan Februari 2025 lalu. Siswi tersebut malu kepada teman-teman sekolahnya karena selalu ditagih oleh guru pihak sekolah karena belum melunasi hutangnya ke pihak sekolah dalam kegiatan perpisahan dan rekreasi perpisahan pada tahun ajaran baru 2024 lalu sebesar Rp480.000, namun sudah dicicil Rp130.000 dan sisanya masih Rp320.000 lagi. IM yang merupakan anak yatim ini tinggal bersama ibu angkatnya. Sementara IM telah lama berpisah dengan ibu kandungnya. Sang ibu mengatakan anaknya tidak sekolah lagi dikarenakan ada utang dan selalu ditagih sehingga IM malu kepada teman-teman sekolahnya. IM sendiri tidak ikut serta dalam acara perpisahan dan pergi rekreasi tersebut. Apa alasan dia nggak sekolah, Bu? Karena ada utang. Berapa utang di sekolah rupanya, Bu? 400, tapi sisa tinggal 28. Kenapa dia berutang? Apa masalah utang dia itu, Bu? Kenapa sempat dia berutang gitu? Karena liburan perpisahan. Semuanya 400. Baru sisanya itulah 28 lagi, 280 lagi. 280 lagi. Kelas 7 mau masuk. Tempat apalah SD, mau masuk SMP lah. Kan perpisahan nih pula itu kan. Cuma anakku nggak ikut. Sementara itu, Kepala MTS Darul Muhsinin mengatakan pengakuan siswi putus sekolah karena tidak sanggup membayar hutang itu tidak benar alias hoax. Maka dari itu kan saya jelaskan, saya klarifikasi bahwasanya si Intan Mutiara itu berhenti bukan gara-gara biaya rekreasi, tetapi karena memang dia nggak mau sekolah lagi, Pak. Saksinya mamanya. Bahkan si Mutiara juga udah membuat video, Pak, bahwasanya dia udah nggak mau sekolah lagi. Dia tidak ikut katanya. Tidak ikut. Tapi wajib juga bayar ya? Atau gimana? Itu kesepakatan semua, Pak, wali murid. Kesepakatan wali murid semuanya, Pak. Ikut tidak ikut, kita bayar. Tetapi kan memang dia nyatanya nggak ada bayar, Pak, sampai saat ini. Ya nggak ada, kita permasalahkan juga. Ada kalau dari kami dapat informasi itu ada cicilan. Ada, kemarin dia cicil ada rezekinya. Ini segini dulu ya, Pak, 130 katanya. Menanggapi video viral tersebut, KPAI daerah Labusel langsung turun tangan dan datang ke rumah siswi tersebut di Desa Rantojor, Sungai Kanan. Setelah melakukan pertemuan dan dialog dengan siswi dan ibu angkatnya, untuk sementara KPAI daerah Labusel membawa siswi tersebut ke rumah aman guna menghindari hal yang tidak diinginkan dan agar psikis kejiwaan anak tersebut tidak terganggu. Pihak KPAI daerah Labusel akan meminta keterangan sejumlah pihak untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan siswi tersebut.
Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Edi Syahputra, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui kabar terkini dari kabar siswi yang putus sekolah karena tidak mampu membayar utang uang perpisahan ini, sudah bergabung bersama kami Ketua KPAI Daerah Labusel, Ilham Daulay. Selamat siang, Pak Ilham. Mbak. Pak Ilham. Siap, Mbak. Selamat siang. Baik, Pak Ilham. Bagaimana kondisi siswi tersebut, Pak? Informasinya kan sudah berada di rumah aman ya, Pak? Siap, ya Mbak, betul. Benar sekali. Untuk saat ini kondisi anak itu dalam keadaan baik, Mbak. Kebetulan kita juga hari ini juga sudah melakukan klarifikasi dari beberapa pihak untuk agar anak ini juga tidak dikejar-kejar oleh teman-teman dari media maupun daripada lembaga sekolahnya, Mbak. Oke, Pak, tapi apa keterangan dari pihak sekolah setelah kejadian ini viral di media sosial, Pak? Apakah kemudian nantinya akan kembali ke sekolah ataukah bagaimana, Pak? Tadi sebenarnya, Mbak, sudah kita lakukan klarifikasi, ada juga dari Kakan Kemenak, dari Dinas Pendidikan Provinsi juga berhadir dalam mediasi klarifikasi tersebut. Pihak sekolah sebenarnya kembali menawarkan agar anak kita ini kembali sekolah ke tempat tersebut, akan tetapi anak tadi menolak dikarenakan mungkin lingkungannya dianggap dia sudah tidak aman dan tidak nyaman lagi. Baik, Pak Ilham, ini ada dua pernyataan yang berbeda ya. Kalau dari sang anak sendiri kan mengaku malu begitu ya, karena selalu ditagih uang perpisahan. Tapi kepala sekolah menyatakan bahwa putus sekolahnya siswi tersebut bukan karena ditagih, tapi melainkan keinginan sendiri. Bagaimana hasil pemeriksaan dan investigasi dari KPAI, Pak, sejauh ini? Nah, sebenarnya secara psikologis kita asesmen anak tersebut ya memang benar adanya anak itu malu bersekolah karena mungkin ada tuntutan hutang sehingga beliau ini memaksakan diri untuk mandiri kerja ke tempat yang mungkin bisa dia menghasilkan duit, akhirnya berhentilah sekolahnya, Mbak. Oke, Pak, lalu program apa yang mungkin diberikan kepada korban ini, Pak, yang kemudian juga merasa dirugikan dengan tidak membayar dan juga sudah berhenti sekolah hingga saat ini, Pak? Silakan. Oke, baik, Mbak. Berdasarkan hasil mediasi tadi, Kakan Kemenak Kabupaten Labuan Batu Selatan juga Bapak Bupati Kabupaten Labuan Batu Selatan dalam hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak terkait masalah hak anak dalam hal pendidikan bertanggung jawab untuk bagaimana anak ini ke depan harus tetap sekolah. Dalam hal ini Pemkab Kabupaten Labuan Batu Selatan, Kemenak Kabupaten Labuan Batu Selatan bertanggung jawab agar ke depan anak ini tetap sekolah, dan anak ini menyatakan bahwasanya beliau bersedia untuk tetap sekolah, Pak. Oke, tapi sebenarnya Pak, memang wajibkah untuk membayar uang perpisahan itu atau seperti apa informasinya? Setahu saya, Mbak, terkait masalah uang perpisahan itu kan hanya kebijakan, tidak ada kewajiban di situ. Kadang-kadang memang inilah kadang kebiasaan daerah-daerah ini, ada istilah kalau pertamatan ada rekreasi atau apapun, tapi setahu saya memang itu adalah kesepakatan bersama oleh orang tua wali murid, tetapi tidak ada kewajiban di situ, Pak. Oke, tidak ada kewajiban, Pak, tapi kalau dari KPAI sendiri melihat apakah penagihan ini merupakan yang dikategorikan juga sebagai bentuk tekanan ataupun pelanggaran terhadap hak anak atau bagaimana, Pak? Kalau kasus yang pada saat ini, kalau boleh dikatakan memang anak itu tertekan, ya kan, karena dibebani. Kebetulan anak ini kan, kalau boleh katakan kan anak yatim. Beliau ini, anak ini sama hanya ibu angkatnya, kayaknya sudah tidak ada lagi. Yang pasti posisi anak ini ya tertekan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ilham Daulay, Ketua KPAI Daerah Labuan Batu Selatan, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.